Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak yang pada pagi hari ini mendapat giliran daring. Ibu akan menjelaskan materi yang sama dengan pertemuan yang kemarin, yaitu hikayat. Kalau pertemuan kemarin, Ibu membahas mengenai pengertian teks hikayat, kemudian karakteristik, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat. Sedangkan hari ini Ibu akan membahas gaya bahasa atau majas dan konjungsi yang dipakai dalam cerita hikayat. Majas atau gaya bahasa itu dipakai dalam cerita hikayat, fungsinya untuk membuat cerita itu lebih menarik jika dibandingkan dengan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Majas yang dipakai dalam cerita hikayat itu tidak banyak, hanya 4. Yang pertama yaitu majas antonomasia. Ini majas yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama asli dari benda atau orang tersebut, melainkan dari salah satu sifat atau sebutan dari benda atau orang tersebut. Contohnya, Yang Mulia tidak dapat menghadiri pertemuan ini. Ini tidak menyebutkan nama orangnya, tetapi yang disebutkan adalah panggilan dari raja tersebut. Kemudian ada juga yang sering menyebut temannya si gemuk, bukan menyebut namanya, si lincah, dan lain sebagainya. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora ini memakai perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda sebagai pembanding atau pengandaian. Ingat, sebagai perumpamaan atau pengandaian saja. Nah, ini contohnya buaya darat, buah hati, cedera mata, dan lain sebagainya. Nah, ini saya beri 2 contoh dalam bentuk kalimat. Ali Murtopo adalah tangan kanan Soeharto. Berarti Ali Murtopo ini diandaikan tangan kanan dari Soeharto. Kemudian contoh yang kedua dalam bentuk kalimat, ibu adalah tulang punggung keluarga. Nah, tulang punggung. Tulang punggung ini perumpamaan, ya. Ibu adalah tulang punggung keluarga, yang artinya adalah pencari nafkah. Jadi tulang punggung itu perumpamaan seperti tulang, yaitu di bagian punggung. Yang ketiga, majas hiperbola. Ya, ini majas hiperbola merupakan gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan. Contohnya, kemarahanku sudah menjadi-jadi hingga hampir meledak aku. Ini adalah hiperbola, melebih-lebihkan kemarahannya sampai meledak. Yang terakhir yaitu gaya bahasa perbandingan atau simile. Simile ya, perbandingan atau simile adalah gaya bahasa atau majas yang menyatakan suatu hal dengan hal lainnya. Biasanya ditandai dengan kata seperti laksana, bak, dan bagaikan. Contoh dalam kalimat, Ibu laksana embun pagi. Rizky adalah anak pemalas seperti beruang di musim dingin. Ini adalah membandingkan Rizky yang malas seperti beruang di musim dingin. Ini ibu laksana embun pagi, ini ibu dibandingkan bagaikan embun pagi yang sejuk. Itu tadi keempat majas atau gaya bahasa yang dipakai di dalam teks hikayat. Kemudian yang kedua adalah konjungsi atau kata hubung yang dipakai di dalam cerita hikayat. Karena cerita hikayat itu sebuah narasi yang
penceritaannya menurut urutan waktu, maka konjungsi atau kata hubung yang dipakai pada, sebuah, lalu, ketika, selanjutnya, dan lain sebagainya. Itu tadi penjelasan Ibu mengenai gaya bahasa dan konjungsi yang dipakai di dalam cerita hikayat. Ya. Tolong kamu pelajari baik-baik. Insya Allah salah satu dari majas ini nanti akan keluar. Saya cukupkan penjelasan saya mengenai majas yang dipakai dalam cerita hikayat. Saya akhiri, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.